bergaul dengan bank. Kita ada bank umum, ada BPR. Kita sedang pikirkan bagaimana cara memproteksi BPR sebagai semacam community bank itu. Jadi apakah misalnya bank-bank asing tertentu itu dia masuk ke daerah itu mati BPR, dia ambil sumber daya SDM BPR jadi pegawai itu. Tapi kalau dilihat seperti itu misalnya SDM-nya BPR dia digaji 5 juta masuk ke memberikan kesejahteraan kepada rakyat kan. Itu. Jadi adanya bank asing itu memberikan kesejahteraan pada. Tetapi memang kemudian kalau makanya BPR itu, kalau BPR itu misalnya hubungannya katakanlah 22%, masuk bank asing 20%. Mana yang lebih kita pilih? Saya pikir harus ada keberpihakan negara juga. Ini tidak bisa dibiarkan mereka berkompetisi. Makanya berpihaknya negara itu harus dilihat dari segi pertama price. Yang kedua, quality. Apa yang bank asing itu memberikan produk kepada, apakah orang Indonesia merasa lebih nyaman masuk ke bank asing daripada ke bank di Indonesia? Mana yang lebih baik? Rakyat kan lebih memilih yang nyaman kan? Tetapi kalau kemudian dia pelan-pelan kemudian menguasai seluruhnya menjadi monopoli, dan kemudian akhirnya dia naikkan harga. Tadi saya katakan tadi soal suku bunga. Masuk BPR 22%, masuk bank asing 18%. Disitulah perlunya pemerintah kan Pak sebetulnya. Kita mau belain 22%? Tidak harus seperti itu, tapi ada bagaimana cara membelanya? Saya tidak tahu, tapi harusnya ada jalan keluar di situ. Harusnya ada di situ. Harusnya asing itu menurunkan si BPR itu menjadi 18%. Bank Indonesia punya power untuk itu? Tidak punya power. Kenapa? Untuk membuat, karena harga itu pasar, adalah interaksi pasar. Kenapa kalau di asing, kalau di Malaysia misalnya, mereka bisa begitu rigid? Tidak bisa. Singapura, Malaysia, sama juga. Sama. Soal kompetisi suku bunga itu kompetisi pasar. Cuma yang menjadi persoalan adalah ketika dia masuk ke sini, fix asetnya itu menjadi cost yang bertambah besar. Itu yang sekarang dipakai jadi alasan sehingga dengan demikian dia menaikkan suku bunga. Kalau seperti Singapura, itu soal fixed asset sudah menjadi nol. Kita masih tinggi dibanding dengan beberapa return lainnya. Jadi artinya apa? Kalau ini pada satu tahap tertentu, mungkin 5 tahun, 10 tahun atau 15 tahun yang akan datang, ketika posisinya kita sudah sama dengan Singapura, maka harga juga turun. Itu sebabnya asing masuk karena dia masih harga di sini menguntungkan. Tapi begitu nanti Indonesia mature, harga turun, mereka sebagian akan keluar kembali. Jadi gini Mbak Desi, kenapa di luar nih misalnya perbankan asing itu tertarik masuk ke Indonesia, ini karena net interest margin yang ada di perbankan kita itu besar. Nah, jadi sehingga mereka masuk semuanya gini. Tetapi tentu kita juga harus memikirkan bagaimana misalnya kita punya BPR ini. Dan ini memang kita atur dalam RUU ini ada memang ada bank umum, ada BPR gitu. Nah, BPR ini kan ini yang langsung kepada masyarakat gitu, langsung dekat dengan masyarakat. Dia ada di kecamatan, ada di kabupaten gitu ya, langsung dekat. Nah, tentu bank asing kalau dia mau masuk sampai tingkat kecamatan atau kabupaten itu kan cost-nya juga besar gitu. Jadi yang ada kalau peraturan-peraturan yang ada saat ini atau Bank Indonesia selaku regulator biasanya mereka mengkoordinasikan, mensinergikan dengan channeling atau dengan agent, menglinkage-kan mereka gitu. Ini jadi semuanya saya jadi bicara dengan satu bank asing ini, semuanya menjadi jalan gitu. Salah satu dirut bank asing, saya sudah tidak usah sebut namanya. Dia mengatakan dia mengeluarkan uang masuk ke BPR itu dari dia bunganya cuma 10%. BPR ke rakyat 22%, 12%. Coba. Jadi artinya apa? Kehadiran bank asing itu di satu sisi membuat harga dengan produk yang sama lebih murah. Dengan kualitas produk yang sama lebih murah. Tapi apakah kemudian itu akan dibiarkan begitu saja? Kalau kita longgarkan. Kalau sekarang begini, Mbak Desi. Ini sekarang ada produk dalam negeri, ada produk asing.
Produk asing harganya 10, produk dalam negeri harganya 15. Mbak Desi mau pilih mana? Enggak, gini, kalau bagi saya tetap akan memiliki Produk dalam national negeri. interest saya. Dengan 15. Itu harus tetap. Bukan, ini konkret saja pertanyaan. Cinta produk dalam negeri. Jangan. Ini contoh sederhana, Pak. Seperti buah impor dengan buah lokal. Ketika buah impor dengan sangat murahnya hadir di Indonesia, tapi kita tetap harus pilih buah lokal, kan? Itu soal regulasi. Ini kita juga bicara regulasi. Regulasinya begini. Kementerian Pertanian pemerintah harusnya mengalokasikan dana supaya apel bisa nggak hidup di sini. Apel Malang bisa diadu nggak dengan apel Washington? Kayak gitu. Kalau tidak bisa diadu, kita jangan mengadu sesuatu yang Tapi kan nggak harus makan apel juga, monggo. Kita makan pisang aja, cinta produk dalam negeri. Kita harus cinta produk dalam negeri. Akan Mbak Desi bahwa industri perbankan itu punya karakteristik tersendiri, bahwa begitu dia berbeda dengan industri yang lain. Kalau dia begitu mau tumbuh, itu harus perlu modal. Nah, kita tadi katakan ekspansi, kita harapkan 20 untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Tidak mungkin itu hanya bisa dipenuhi dari laba secara organik. Harus ada tambahan modal. Nah, seberapa kuat ini untuk tumbuhnya? Ya tadi, bahwa kalau dia tidak bisa dari laba organik, maka harus ada injeksi fresh money dari owners, gitu kan. Kemudian kontribusinya kita lihat bahwa kalau misalnya tadi kita ada dua, ya memang tidak harus diperbandingkan secara ekstrim bahwa pro asing dan non asing ya. Tapi tadi Pak Haris sudah menggariskan, Mas Bungki, Bu Andi juga, bahwa dilihat juga kontribusinya. Kalau misalnya dana yang dia ambil dari masyarakat itu kemudian tidak kembali dalam bentuk kredit, ini bahaya, ya. Tapi kalau kontribusi dilihat dengan ukuran LDR, itu yang semakin membaik, ya itu artinya memang dia mendukung perekonomian nasional. Boleh saya masuk lagi, Mbak Desi? Tadi juga Brilian juga menyebut LDR. Jadi kita mengkaitkan antara dana yang dihimpun, ada peraturan yang sudah kita keluarkan, dengan loan to deposit ratio. Jadi proporsi dari kredit yang disalurkan dengan dana pihak ketiga yang harus dipenuhi oleh perbankan, gitu ya. Dimana kalau umpamanya meningkat melebihi dari batas, mereka harus menambah modal, yang disebutkan Mas tadi. Jadi perbankan kita kembalikan ke kitohnya, yaitu menjalankan intermediasi supaya sektor real bergerak. Poin tadi dari Pak Hari Azhar mengenai efisiensi yang menentukan tingkat suku bunga. Bapak kami, Bapak Gubernur, beserta jajaran Dewan Gubernur dan kami di bawahnya, berusaha mengeluarkan peraturan mengenai suku bunga dasar kredit, baik untuk investasi, modal kerja, maupun mikro sekarang, yang akhirnya mengerek suku bunga turun, di mana perbankan harus meletakkan seluruh komponen perhitungan kreditnya dalam menetapkan tingkat suku bunga untuk masing-masing jenis kredit. Sekali lagi, penekanannya bukan hanya memperluas akses, tapi harga menjadi terjangkau. Selain kompetisi tadi, kita dorong dengan dengan peraturan. Kita dorong lagi dengan peraturan multi license, proporsi harus lebih produktif, bukan konsumsi. Perkara asing dan tidak asing, by design, by default, yang kami sebutkan tadi, mereka akan berhitung. Betul. Jadi saya ambil contoh begini. Bisa diatur. Ini bank-bank asing, dia boleh mengambil dana dari dalam negeri. Kita Bank Mandiri itu ke Malaysia tidak bisa mengambil dana masyarakat Malaysia. Bank asing kita boleh. Nah, dana yang diambil oleh bank asing itu kemudian masuk ke perusahaan asing lagi. Itu yang berbahaya. Perusahaan asing, dia ambil dari dalam negeri, pakai perusahaan asing lagi, perusahaan asing ini bekerja di luar negeri. Itu. Nah, itu yang perlu ada indikasi-indikasi yang saya katakan tadi. Kita sedang merumuskan itu indikator-indikator apa saja asing itu. Kalau dia cuma mau mengeruk saja, sudah kita naikkan kaki, kita anukan sedikit gitu. Tapi kalau dia memberikan kontribusi, menurunkan harga, meningkatkan kualitas produk dan sebagainya, silakan. Ini kayaknya perlu disurvei di UFA. Nanti kita bahas lagi. Tapi kalau nanti, mohon maaf Pak Brilian, saya sudah ditunjuk-tunjuk oleh produser. Kita break dulu, kita harus dengarkan musik karena kayaknya tensinya juga mulai panas. Kita dengarkan musik, silakan voice band.
lama ku bertahan demi cinta wujudkan sebuah harapan. Namun ku rasa cukup ku menunggu. Semua rasa telah hilang. Sekarang aku tersadar, cinta yang ku tunggu tak kunjung datang. Apalah arti aku menunggu bila kamu tak cinta lagi. Namun ku rasa cukup ku menunggu. Semua rasa telah hilang. Sekarang aku tersadar, cinta yang ku tunggu tak kunjung datang. Apalah arti aku menunggu bila kamu tak cinta lagi. Dahulu kaulah segalanya. Dahulu hanya dirimu yang ada di hatiku. Namun sekarang aku mengerti, tak perlu ku menunggu sebuah cinta yang semu. Sekarang aku bersama TVRI. Bincang Malam TVRI, Suara Parlemen. Baik. Tadi di depan saya sudah mengatakan juga hadir perwakilan mahasiswa dari Universitas Budi Luhur. Nah, sekarang kita berikan kesempatan mereka untuk bertanya kepada 4 orang narasumber saya malam hari ini. Silakan yang mau bertanya. Monggo. Sebutkan nama dan pertanyaan kepada siapa ya, Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Syahputra Pasaribu, aktivis kami Komisariat Madani, mahasiswa Universitas Paramadina. Terima kasih atas kesempatannya pada malam hari ini. Saya sangat tertarik dengan apa yang tadi kita diskusikan tentang rancangan undang-undang perbankan yang memang ini adalah salah satu indikator ya untuk kemudian nantinya untuk bisa menjadi salah satu alat untuk memunculkan sistem untuk menuju kesejahteraan rakyat. Nah, terkait dengan kesejahteraan rakyat, kira-kira dari rancangan undang-undang yang Bapak-Bapak DPR yang bentuk merancang undang-undang tersebut, ini kira-kira manfaat secara langsung kepada rakyat Indonesia secara keseluruhan itu seperti apa bentuk konkretnya gitu. Karena kan tadi kita sudah berbicara banyak gitu kan tentang sistem segala macam. Nah, tapi kira-kira rakyat yang melihat acara ini itu kira-kira bisa merasakan apa dari rancangan undang-undang tersebut? Karena percuma saja kan sebuah undang-undang itu dibuat tapi tidak ada efek sama sekali gitu. Bahkan malah pihak asing yang kemudian menjadi aktor yang kemudian diuntungkan gitu kan. Apalagi terkait dengan kasus Senturi gitu yang memang saat ini teman-teman kami ini lagi menggugat gitu kepada wakil presiden, ini harus diusut tuntas bagaimana kemudian bank swasta itu menguasai perekonomian gitu kan, yang memakan uang rakyat itu sekitar 6,7 triliun. Ini adalah suatu hal kesalahan baik dari pemerintah dan juga dari sistem itu sendiri. Nah, makanya saya ingin memperjelas lagi bagaimana kemudian undang-undang ini dibuat jangan hanya kemudian hanya sebagai alat untuk pemerintah mempermudah akses kepada Dian, ini. Itu saja. Ya, mungkin itu Terima saja. kasih, Terima Mas kasih. Dian dari Universitas Paramadina. Kita berikan tepuk tangan dulu dong. Baik, ada yang masih mau bertanya? Silakan Selamat ya. siang Bapak-Bapak.
Malam. Selamat malam. Nama saya Chandra Dinata dari Iya Bu. Bapak Ibu, Mas. Nama saya Chandra Dinata dari Universitas Budi Luhur, Ilmu Komunikasi. Saya mau nanya nih Pak, seberapa besar keuntungan yang dikeluarkan oleh pihak asing untuk mengumpulkan masyarakat Indonesia, sedangkan pendapatan masyarakat di Indonesia itu dibilang minim. Nah, kan tadi kata Bapak bilang, apabila kita adu barang pihak asing dengan pihak produk lokal, secara otomatis pihak lokal akan kalah. Kekalahan karena yang pertama lebih murah, ada pengetahuan pihak asing juga lebih tinggi. Sedangkan pengetahuan Indonesia sangat minim. Seharusnya pemerintah bisa mengumpulkan pengetahuan dari pihak lokal dulu sehingga pihak lokal tidak kalah dari pihak asing. Ya gitu Pak, terima kasih. Saya mau nanya, Mas, kamu nabungnya di mana, Mas? Ya, Nabungnya di bank mana? di Bank Bari. Oh, baik, makasih. Yang dari sebelah sana ada yang mau bertanya? Pemain bandnya mau nanya? Mau minta sesuatu sama Pak Berlian? Enggak? Tabung abangnya aja. Ada deposito. Ada lagi yang mau bertanya? Di sebelah sini sudah ada, baik. Silakan Bapak-bapak. Ya, kalau yang konkret itu adalah kepada rakyat itu, apakah rakyat makin mudah aksesnya untuk minjam uang ke bank. Jadi kalau di kota-kota saya kira sudah tidak terlalu masalah, tapi kalau sudah sampai ke desa itu ada banyak masalah. Pertama, rakyat itu juga tentu tidak semuanya paham tentang bisnis. Bisa untuk pinjaman konsumsi saja, bisa untuk pinjaman untuk melakukan bisnis. Nah itu kita dalam undang-undang ini juga memberikan, nanti ada aturan meminta kepada OJK atau kepada BI bahwa bank itu juga memberikan edukasi kepada rakyat itu. Kepada konsumen. Kepada gitu konsumennya. Ya? Jadi konsumen yang tidak tahu apa-apa, kalau perlu dia proaktif. Bankir-bankir itu proaktif. Datang ke gubuk-gubuk apa segala macam, dari apa ini ada uang, terus bagaimana dikelola, itu diajarkan semuanya seperti itu. Nah itu bisa diatur dalam, itu yang konkret kepada masyarakat. Saya tambahkan ya, kalau yang dari RU perbankan ini yang diharapkan kepada masyarakat ini, yang pertama memang adalah bagaimana terciptanya perbankan yang sehat. Itu dulu, perbankan yang sehat, efektif, stabil. Karena kalau perbankan ini tidak sehat, maka tentu berdampak pada perekonomian gitu. Jadi kalau yang konkret langsung pada masyarakat tadi disampaikan Pak Hari mengenai bagaimana meningkatkan aksesibilitas pada perbankan, juga tentang perlindungan konsumen, itu tadi yang saya sampaikan. Di sini perbankan diminta menerapkan prinsip kehati-hatian, menggunakan tata kelola yang baik, kemudian menghitung semua manajemen risiko, berhati-hati memberi kredit, kemudian juga bagaimana konsumen itu nasabahnya diterangkan jujur, adil pada nasabah, disampaikan produknya seperti ini, jangan kalau yang kecil-kecil tulisannya dikasih kecil-kecil gitu, nggak bisa dibaca nasabahnya, begitu panjang-panjang ya, jadi seperti itu. Dan kemudian tadi juga saya sudah sampaikan, kalau terjadi sengketa antara bank sama nasabah, itu juga kita atur dalam RUU ini. Juga antara bank dengan bank sendiri gitu. Itu juga kita atur dalam RUU ini. Lebih komprehensif. Jadi memang di sini kita memang perhatian terhadap nasabah. Bukan cuma nasabah ya, tetapi juga kepada tadi ada juga pada employee ya, prinsip mengenal nasabah dan prinsip mengenal pegawai gitu, mengenal karyawan. Ini juga ada dalam RUU ini. Diatur. Monggo Pak. Nanti Pak. Karena tadi disebutkan disampaikan oleh Ibu dan Bapak, intinya adalah tadi Mas, kita ingin memperluas akses, tapi juga yang terjangkau harganya serta aman. Karena itu Ibu menyebutkan consumer protection. Lepas dari semua itu, umbrellanya tadi memperluas akses aman dan terjangkau tadi, sebetulnya kita sebut dua kata aja Mbak, kebijakan keuangan inklusif atau financial inclusion. Itu menjadi sangat penting dalam menunjukkan kontribusi perbankan dalam perekonomian nasional. Yang itu yang harus kita jaga. Jadi sekarang adalah waktunya kita bisa menciptakan yang terjangkau, di mana saja, kapan saja, dan yang paling penting yang disebutkan Ibu tadi, aman. Nasabah harus aman.
Tapi ada satu lagi, bukan hanya kepada nasabah concern kita, tetapi kepada potensial nasabah. Karena tadi disebutkan Bapak UMKM dan UMKM ada prospek nih. Nah, Bank Indonesia sekarang mengembangkan yang disebut financial identitas number untuk supaya masyarakat yang miskin ini mempunyai suatu identitas berhubungan dengan bank. Nanti kita link dengan iktp segala itu. Nah, hal itu akan memudahkan orang-orang yang tadi mungkin belum terjangkau. Sekarang kita rangkum. Oke, Pak Brian? Ya, kalau kita lihat dari undang-undang OJK sendiri, Mbak Desi, seperti Bu Andi katakan bahwa edukasi dan perlindungan konsumen itu sudah diamanatkan undang-undang kepada OJK, sehingga dia menjadi suatu misi khusus lah bagi OJK untuk lebih memberikan perlindungan, financial literasi kepada masyarakat. Ya. Sehingga perbankan itu sebenarnya tidak lepas dari risiko, Mbak Desi. Jadi kalau misalnya kita bandingkan antara kredit konsumtif dengan yang UMKM tadi yang produktif, sebetulnya yang produktif ini kalkulasi risikonya itu jauh lebih rendah karena uangnya itu berputar dan tahu pasti dia kemana. Misalnya tadi programnya yang sudah dijalankan sebetulnya oleh Bank Indonesia yang financial inclusion itu juga nanti akan memetakan atau mencari potensi nasabah-nasabah yang berpotensi untuk dibiayain gitu. Yang selama ini mereka tidak tahu harus pergi kemana. Nah, dengan program tadi edukasi, kemudian dilengkapi dengan inklusi keuangan, maka itu akan semakin merata nanti akses perbankan tadi. Kami laporkan pula Pak Hari dan Ibu Andi serta teman-teman semuanya, dalam era transisi ini, dalam masa transisi ini kami sudah mengadakan kolaborasi dengan OJK untuk mengadakan financial literacy survey. Jadi financial literacy survey itu kita ingin mengetahui tingkat melek perbankan di masing-masing daerah, termasuk gapnya ada berapa persen. Nah, terus kita sepakat udah mulai kita terjun ya di daerah ini, dan melihatnya jangan kita ada di kota, seluruh Indonesia Bu, dan terutama di daerah pedesaan. Program pimpinan kami saat ini, Bapak Gubernur dan Dewan Gubernur itu kita harus menyebar ke seluruh desa, kita harus tahu masalahnya apa, bawa ke pusat, kita diskusikan bareng. Ya itu dalam tahap awal memang harus otoritas yang memotori. Tetapi begitu ini sudah menjadi, kami akan berusaha karena ini merupakan usulan daripada parlemen dari DPR sendiri. Jadi kami akan berusaha untuk membuatnya begitu komprehensif ya. Kita sudah banyak diskusi-diskusi kita lakukan Pak Hari ya, baik dari perbankan maupun dari akademisi, asosiasi gitu ya. Jadi kita juga berharap ya mudah-mudahan RUU ini bisa diselesaikan pada tahun ini juga ya, dan mudah-mudahan bisa langsung juga ikut sejalan dengan undang-undang OJK yang ada. Memang itu harus sejalan dengan undang OJK yang ada, tetapi paling tidak dengan undang-undang perbankan yang kita akan bikin ini, RUU ini, itu bisa lebih mengatur semuanya lebih jelas gitu. Terutama juga makro-mikronya antara BI dan OJK. Silakan Pak Ari sedikit. Intinya adalah kita mau menyusun, memperbaiki, memodifikasi, memperbaharui semangat bahwa industri perbankan ini untuk memakmurkan dan mensejahterakan rakyat. Hadirnya asing pun harus untuk mensejahterakan rakyat kita. Itu intinya. Baik, terima kasih. Dan saudara, tadi saya sempat sedikit membaca draft dari RUU Perbankan. Ada salah satu kalimat yang sebenarnya agak menggelitik saya. Pernyataan ketika WTO menginginkan ada liberalisasi di industri perbankan. Saya juga kemudian merefleksi dengan pernyataan atau statement yang pernah diungkapkan oleh mantan Presiden Amerika Serikat, Thomas Jefferson, yang mengatakan begini, bahwa industri perbankan jauh lebih berbahaya untuk kebebasan kita dibandingkan sepasukan tentara yang menghadang. Kita cermati bersama apa pernyataan tersebut. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.